Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu hal yang perlu kita dapatkan dan kita tempuh bagi seorang salik menuju Allah, salah satunya adalah mengaktifasikan DNA sehingga hidup rohaninya, sehingga berkembang rohaninya dan berbuah menjadi sesuatu yang lebih baik. Bagaimana pentingnya? Apa pentingnya mengaktifkan DNA rohani kita? DNA rohani adalah sesuatu yang bersumber dari dalam diri kita dan hidup, sehingga kehidupan yang didapatkan dengan DNA yang sudah hidup dan berkembang itu membias keluar dan memberikan cahaya bagi orang-orang yang di luar diri kita. Jadi DNA itu ada di dalam diri kita dan diaktifkan menjadi sumber daripada spiritual kita, menjadi sumber bagi rohani kita, menjadi sumber dari pengetahuan kita, menjadi sumber bagi cinta kita, menjadi sumber dari kebijaksanaan kita, dan menjadi sumber bagi cinta kita kepada Allah, kepada Rasulullah, dan kepada umat dari baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, yang membedakan DNA rohani ini tidak bisa diaktifkan apabila diri kita tidak bertemu dengan mursyid, tidak menghadap, tidak bersalaman, tidak duduk bersama dengan seorang mursyid. Sehingga di dalam pelajaran thariqah itu perlu sekali adanya baiat, talqin, dan tawajuh. Baiat, talqin, tawajuh itu adalah bagian daripada tata cara untuk mengaktifkan DNA rohani kita sehingga bersentuhan, saling membiaskan cahaya, dan DNA kita menerima cahaya yang sudah tercerahkan dari DNA guru kita, sehingga dia terang benderang di dalam kehidupan kita dan dia mampu bermanfaat menerangi orang-orang di sekitar kita. Terangnya DNA yang tersentuh oleh DNA dari guru kita yang sudah tercerahkan mampu menerangi setiap keruwetan yang ada di dalam pikiran kita, mampu menyelesaikan, mampu menemukan jalan di dalam setiap kesulitan yang kita alami, mampu memberikan kesabaran di saat diri kita dalam kondisi tertekan, dalam kondisi terhina. Jadi fungsi daripada DNA rohani yang ada di dalam diri kita adalah dia mempunyai sifat yang mandiri, sifat yang berdiri sendiri, dan tidak tergantung kepada sesuatu yang lain di luar diri kita. DNA seorang guru itu sudah terbuka hijabnya dan mampu melampaui semua alam dan mampu berada di dalam setiap alam. Jadi seorang mursyid yang sudah DNA-nya sudah sambung, sudah tercerahkan, maka DNA-nya itu sudah mampu mengakses alam barzakh, sudah mampu mengakses alam kenabian, kewalian atau alam jabarut, dan sudah mampu mengakses alam ketuhanan atau alam lahut. Nah, apa-apa yang dia terekam tentang sambungan DNA guru kepada tiga alam tersebut, apa yang diketahui di dalam perjalanan sambung kepada jabarut, lahut, dan arwah atau malakut itu terekam di dalam DNA seorang guru.
Apabila seseorang saleh bersentuhan, bertawajuh kepada seorang guru, maka apa yang tersimpan di dalam informasi tentang tiga alam tersebut, alam jarsa, alam jabarut, alam malakut, alam lahut, apa yang terekam di dalam empat alam tersebut akan terbias di dalam DNA seorang saleh, sehingga DNA seorang saleh pun mampu mengakses alam barzah, alam malakut, alam jabarut, alam lahut tanpa riadoh atau mengamalkan sesuatu. Apabila seseorang itu berguru kepada seorang mursyid dan tidak pernah bertawajuh, dan gurunya pun tidak bisa talqin, tidak bisa bertawajuh, hanya mengandalkan amaliyah, zikir, wirid, dan lain sebagainya, tanpa bisa mentalkin, dan dia sendiri DNA-nya tidak sambung kepada Allah, kepada Rasulullah, dan kepada empat alam tersebut, niscaya DNA seorang saleh tidak mampu mengakses alam barzah, tidak mampu mengakses alam malakut, tidak mampu mengakses alam jabarut, dan tidak mampu mengakses alam lahut, kecuali yang diakses hanya ghaibiyah yang sifatnya hanya hurur atau tipu daya yang diproduksi, yang terlahir dari khayali, imajinasi, bayang-bayang yang diciptakan oleh pola pikir, yang diciptakan oleh akal pikirannya sendiri. Jadi penting sekali apabila seorang saleh ingin mengakses alam barzah, alam malakut, alam jabarut, dan alam lahut, penting sekali adanya proses talqin. Karena di situ adalah proses pertukaran informasi tentang alam. Makanya kalau saya atau biasa nalkin orang itu harus benar-benar merasakan, sampai hakul yakin. Kamu merasakan belum? Kamu melihat belum? Kamu mendengar belum? Nah, transformasi informasi tentang alam barzah, tentang alam malakut, tentang alam jabarut, alamnya para wali dan alamnya baginda Rasulullah, tentang alam jabarut dan alam ketuhanan, itu transformasi informasinya hanya bisa melalui DNA, melalui DNA. Kalau tidak bersentuhan, maka tidak ada transformasi informasi. Tidak ada pertukaran informasi tentang sesuatu yang telah diketahui oleh gurunya, tentang sesuatu yang telah dirasakan oleh gurunya, tentang sesuatu yang telah dilihat oleh gurunya, tentang keadaan empat alam tersebut. Karena di dalam empat alam barzah, malakut, jabarut, lahut itu tidak ada istilahnya batas-batas yang membedakan, kecuali dengan rasa seorang mursyid yang benar-benar ini makomnya barzah, ini makomnya malakut, ini makomnya jabarut, atau ini makomnya lahut. Jadi jelas ya. Jadi kalau tanpa ditalqin, tanpa ditabaiat, dan tanpa ditawajuh, seorang salik itu tidak bisa menerima informasi. Tidak ada tukar informasi tentang keadaan alam, sehingga DNA itu tidak mengerti, tidak memahami, tidak tahu, dan tidak paham akan empat alam tersebut. Seorang salik apabila sudah pada makom fana, itu keberadaan dia sebenarnya sudah berada di alam barzah. Apabila seorang saleh sudah mengaku dirinya fana, tidak ada, yang ada hanya Allah, tapi tidak mengetahui tentang kehidupan alam barzah,
maka sesungguhnya dia adalah telah berbohong. Bagaimana kondisi alamnya di alam barzakh, suasananya bagaimana, langitnya bagaimana, buminya bagaimana, rasanya di alam barzakh itu kayak apa. Itu makom fana. Jadi yang dinamakan fana itu adalah orang-orang yang benar sudah mati beneran dan mati sebelum mati. Nah, pengetahuan tentang alam barzakh ini hanya bisa ditransformasi oleh seorang guru kepada muridnya, diinformasikan kepada muridnya, bukan dengan lisan, tetapi harus dengan bertawajuh. Disitulah terjadinya saling tukar informasi tentang alam barzakh dari DNA seorang guru kepada DNA seorang murid. Jadi alam barzakh itu tidak bisa dilampaui dengan amalan. Kalau alam barzakh ini adalah alam di mana seseorang itu memang dikehendaki oleh Allah mati sebelum mati, sebagaimana seseorang itu dikehendaki oleh Allah sudah waktunya meninggal. Jadi tidak bisa dikondisikan. Seorang salik itu tidak bisa mengondisikan aku sudah fana, aku sudah mati sebelum mati. Tidak bisa. Karena kondisi fana, makom fana bagi seorang salik sama kondisinya di saat seseorang itu dikehendaki oleh Allah mati atau meninggal. Jasad pisah dengan ruh, sama makomnya. Jadi yang menghendaki hanya Allah. Dan Allah memberikan kuncinya itu kepada para mursyid supaya orang itu mengalami transformasi informasi. Kuncinya ada di dalam seorang mursyid, dan salah satu membuka kuncinya adalah dengan tawajuh, bertemu tatap muka, dibukakan latifah-latifah di dalam diri, dibukakan latifah al-fatihah di dalam diri. Latifah al-fatihah inilah yang sebenarnya 7 alam di dalam tubuh. Apabila seseorang tidak dibukakan tentang latifah al-fatihah yang merupakan 7 titik alam barzakh, alam malakut, alam insan, alam ansam di dalam diri seseorang, maka orang tersebut tidak akan pernah bertransformasi informasi tentang alam-alam tersebut. Alam malaikat itu bagi seseorang yang belum mengetahui, sama katanya antara alam ghaibiyah dengan alam malaikat, sungguh berbeda. Talqin, tawajuh dan bai'ah ini di dalam thariqah penting, sehingga tahu-tahu sabar, tahu-tahu menjadi ikhlas, tahu-tahu menjadi pemurah, tahu-tahu menjadi orang yang dermawan, tahu-tahu menjadi orang yang hatinya itu selalu gembira, tanpa dibuat-buat, tanpa berusaha untuk gembira, tapi hati selalu tenang. Itu transformasi. Itu bukan sesuatu yang diraih oleh seorang salik dengan amalia, tapi itu adalah karena sudah adanya transformasi DNA dengan bersentuhan, bertawajuh itu sendiri. Saya kira cukup sekian. Jadi betapa pentingnya kita bertemu, bertawajuh, karena disitulah DNA seorang salik menerima limpahan cahaya informasi tentang alam barzakh, alam malakut, alam lahut, dan alam jabarut. Dengan DNA yang sudah menerima informasi, maka DNA tersebut mengetahui keadaan alam tersebut tanpa harus mencari. Ada dengan sendirinya, karena keempat alam tersebut pun latifahnya, pintunya ada di dalam diri kita. Dengan DNA yang sudah tertransformasi informasi, maka dengan sendirinya DNA itu mampu membuka latifah alam barzakh, alam jabarut, alam lahut yang di dalam diri kita. Dan selamanya tanpa adanya transformasi DNA melalui baiat atau talqin, selamanya pura buta akan barzakh, buta akan malakut, buta akan jabarut, dan buta akan lahut.
Saya kira cukup sekian, wabillahi taufik wal hidayah wal ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.